Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta David Talabuan STH. Saya mengajar di SDN Joglo 06 Pagi, Jakarta. Saya mahasiswa PPG IAKN gelombang 3 dengan nomor mahasiswa 1522010104048. 78. Di sini saya akan menunjukkan praktek unjuk kinerja kelas 4 SD. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau kalian sehat, puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama ya, oke. Tapi sebelumnya kita masuk dalam pembelajaran, kita harus pastikan ruangan ini harus bersih. Ya, lihat kiri kanan ada nggak sampah? Iya, pungut. Kalau ada pungut, jangan biarkan. Harus bersih. Ayo pungut. Ya, harus begitu ya, harus bersih. Ayo cepat-cepat. Oke, duduk semua. Kalau sudah bersih, kita akan melihat seragam kita. Seragam kita udah bersih apa, rapi apa, gimana nih? Sudah rapi semua? Sudah rapi. Kalau begitu kita akan di dalam doa, ya. Kita akan berdoa ya sebelum masuk di dalam pembelajaran kita. Kita akan berdoa bersama. Nanti yang berdoa, saya aja berdoa ya. Rosari keluar dan berdoa. Terima kasih. Ajak teman-teman. Kita sudah berdoa. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Bapak akan memanggil kalian lewat aksen ya, kehadiran kalian. Oke. Bapak ambil aksen kolom tangan ya, kalau ada. Nail. Samuel. Hadir. Christian. Oke. Rafael. Oke. Olivia. Ada ya, hadir. Fania. Hadir. Rosari. Hadir. Siapa yang tidak masuk hari ini? Vanessa. Ya. Nanti kita mendoakan supaya Vanessa mungkin ada halangan apa atau sakit, supaya Vanessa bisa sehat atau lancar kembali untuk kita bisa menerima pelajaran di minggu depan bersama-sama. Ya, oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah memelihara ciptaannya. Apa tadi? Allah memelihara ciptaannya. Oke. Kita akan melihat Allah akan memelihara ciptaannya. Lihat nggak? Ini ciptaannya ini. Kalian nggak bisa lihat ada gambar-gambar. Ada kuda, ada manusia, ada lain-lain, ada pohon-pohon, semua ada di sini. Ya.
Jadi Allah memelihara ciptaannya, ya. Jadi materi kita terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat sampai 34, ya. Ya, itu materi kita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran kita? Iya, memahami bahwa Allah memelihara hidup anak-anak. Kalian semuanya sebagai anak-anak, senang nggak kalau Allah memelihara kalian? Senang dong. Lihat nggak Tuhan memeluk anak? Ayo perhatikan depan. Lihat nggak Allah memeluk anaknya? Itu anak-anak banyak sekali tuh, ya. Tapi Tuhan sayang kepada anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian dulu ya. Judulnya apa? Burung pipit yang kecil. Oke, kita nyanyikan satu pujian. 1, 2, 3. Burung pipit yang kita akan membaca materi kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan baca sama-sama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, khawatir? Ada yang khawatir? Setiap hari kalian makan enggak? Makan. Itu siapa yang siapin makanan untuk kita? Orang tua. Tapi Tuhan memelihara kita lewat makanan. Ya, kalau nggak ada makanan maka kita akan lemas atau pingsan kalau nggak makan ya. Sampai bisa mati juga kalau nggak ada makanan. Terus siapa yang khawatir tentang baju atau pakaian? Siapa yang khawatir? Nanti besok bulan Desember nggak ada baju baru, khawatir begitu ya. Ada yang khawatir nggak untuk pakaian? Tidak ada. Ya, kamu khawatir apa? Di berapa? Khawatir apa? Pakaian baru ya, khawatir. Jangan sampai papa nggak beli baju baru. Ya, berdoa supaya Tuhan kasih lewat berkat kepada orang tua. Supaya orang tua bisa beli baju buat kita. Ya, oke kita lanjut lagi. Kita lihat di depan, perhatikan nih baik, ya. Ini ada taman, ya, ada taman bunga ini ya. Kita baca sama-sama dulu. Lalu Yesus menunjuk kepada bunga yang tumbuh di antara rumput. Kata Yesus, lihatlah betapa indah
ornamental. Allah menumpukan dan menjadikannya indah. Tahu nggak yang menumpukan apa taman atau bunga-bunga ini siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menumpukan itu berbagai-bagai bunga di padang, ya. Jadi Tuhan itu kalau bisa mengenali bunga-bunga ini yang luar biasa, apalagi kita anak-anaknya, ya. Dia sanggup untuk mengenali hidup anak-anak semua, ya, supaya anak-anak bisa menjadi orang yang luar biasa, orang yang baik dan dipakai Tuhan. Oke, terus kita maju terus, kita lihat. Ini ada huruf bagus, indah deh ini. Warna mulutnya warna apa sih? Biru kuning. Indah nggak burung ini? Indah. Siapa yang membuat burung ini indah? Samuel, indah nggak burungnya? Kau senang punya burung? Indah sekali ya. Oke, kita baca sama-sama. Orang banyak itu memandang burung-burung di langit, dan juga memandang burung-burung. Yesus menunjukkan keindahnya dengan berkata, juga akan memelihara kamu dalam hal apa yang kamu bawa ke surga. Dan kau harus mengasihi Allah dan hidup untuk Allah, dan Allah akan memeliharamu. Jadi hidup kita ini untuk siapa sih? Untuk Allah atau Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memelihara kita, kita harus hidup dengan Tuhan, supaya Tuhan sanggup untuk memelihara kita semua. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Tuhan memelihara anak-anaknya. Kita baca sama-sama. Ini gambar, lihat nggak? Gambar siapa sih ini? Ini gambar cewek atau cowok? Ya. Ini ada berapa anak? 3. Lihat nggak ada gambar ini? Ada gambar apa? Selain anak? Ada bunga. Ya. Ada rumput yang hijau. Ya. Baca sama-sama dulu. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memelihara burung-burung yang mendapat makan dari berbagai tempat. Allah juga memelihara yang indah kepada bunga bakung, sehingga tampak cantik. Nah, kalau burung-burung dan bunga bakung dipelihara oleh Allah, kalian menciptakan Allah yang istimewa, pasti dijagai, dirawat, dan dipelihara oleh Allah. Asalkan kalian selalu taat dan menuruti perintah Allah. Luar biasa gak? Kita ini sebagai anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Iya, jadi kalau istimewa, lakukan hidup ini untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan mengecewakan hati Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk memelihara kita semua. Oke. Kesimpulan, ya. Kesimpulan, baca sama-sama. Allah selalu memelihara dan sayang terhadap umatnya. Janganlah kamu khawatir, burung dan bunga saja dipelihara, apalagi kamu yang berharga dimakannya. Peliharalah dan jaga lingkungannya yang sehat, karena Tuhan pun memelihara. Tuhan memberkati. Dan jadi kesimpulan kita, kalau
Oke. Christian, kamu mau pilih yang mana? Ya. Oke. Samuel, kamu yang mau pilih mana? Ambil salah satu. Kita tarik. Oke. Si mana ini? Oh, ambil satu gambar. Mana? Oke. Rosari, pilih salah satu gambar. Oke. Ya. Olivia. Ya. Semua sudah mendapat gambarnya? Sudah? Bapak mau tanya dulu. Si Nael, kamu dapat gambar apa sih? Hah? Es Milo. Waduh, es Milo, senang nggak kau minum? Senang. Untuk apa sih es itu? Untuk menyegarkan tubuh. Milo itu juga untuk menyehatkan dan untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Oke, si Rafael dapat gambar apa? Alkitab. Tahu nggak Alkitab itu? Adalah buku ya? Adalah buku. Jadi itu buku adalah ada hukum-hukum Allah di dalam Alkitab. Jadi perlu kita mempelajari tentang hukum-hukum Tuhan, gitu ya. Jadi hari-hari kamu harus membaca Alkitab supaya jadi kuat. Oke, si Christian dapat berapa? Buah. Tahu buah? Buah untuk apa? Dimakan. Setelah dimakan menjadi tubuh apa? Tubuh menjadi sehat sempurna, ya. Karena buah itu berfungsi sekali, ya. Itu ada bermacam-macam buahnya. Oke, Samuel, kamu dapat buat apa namanya? Matahari. Tahu matahari? Matahari tujuannya untuk apa? Matahari bersinar itu. Matahari bersinar untuk menyinari bumi. Dan kalau tidak ada matahari, tumbuh-tumbuhan tidak akan bertumbuh. Terus manusia pun begitu, harus matahari itu bersinar supaya manusia itu menjadi sehat. Oke. Olivia, kamu dapat gambar apa? Iya, aduh, bergandeng tangan. Ada berapa orang sih? Iya, bergandeng tangan ya. Bergandeng tangan satu sama lain. Jadi Olivia, kamu harus saling bergandeng tangan dengan teman-teman yang ada di dalam kelas, bahkan di luar kelas, ya. Terutama anak-anak yang seiman, gitu ya. Ya, nanti teman-teman kita juga bergandeng tangan, gitu ya. Oke, si Rosari dapat gambar apa? Ada 3 ibu berpakaiannya rapi sekali. Bagus nggak pakaiannya? Nah, berarti Tuhan itu baik untuk ibu-ibu juga, bukan anak-anak. Ya, jadi semua Tuhan itu baik buat kita semua. Makanya ibu-ibu dapat berkadang mereka bisa beli baju yang baru, yang bagus, dan mereka bergaya, gitu ya. Terus Pani dapat apa gambarnya? Ya, guru sedang mengajar. Waduh, senang nggak kalau Tuhan mempersiapkan guru buat kita? Ya, itu semua karena Tuhan. Makanya guru-guru itu Tuhan mempersiapkan untuk mengajarkan anak-anak di dalam kelas atau di sekolah. Ya, jadi guru-guru itu penting sekali supaya bisa menjadi murid yang pintar dan cerdas. Ya, oke. Terus, jadi siang hari ini kita sudah belajar tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang Allah.
punya Allah yang memperhatikan kita semua. Allah memberkati kita semua pada siang hari ini. Oke, siap. Jadi kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri